ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بديع السماوات والأرض، وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل وسلم على عبدك وحبيبك الذي أرسلته رحمة للعالمين، وهو سيدنا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، نبتدئ مجلسنا بقوله سبحانه وتعالى أو بتلاوة قوله في كتابه الكريم: أتلوه عليكم جميعا فاستمعوا لتلاوته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله العظيم. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah majelis kajian rahimakumullah, pagi ini sebagaimana yang biasa kita lakukan setiap hari Ahad pagi, yaitu mengkaji tentang ajaran tauhid di dalam Islam. Ajaran tauhid di dalam Islam biasanya dibahas oleh ulama dalam bab al-aqidah al-islamiyah. Sudah begitu lama, bahkan sudah bertahun mungkin kita mengkaji tentang aqidatut tauhid ini, aqidah Islam. Semenjak dari pengantarnya, apa itu aqidah, apa itu iman, dan apa makna dari kalimat tauhid dan kedudukan syahadat di dalam beragama di dalam Islam, sampai kepada iman pada Allah Subhanahu wa taala dengan segala cabang-cabang kajiannya, dan juga bagaimana iman kepada Rasul, kepada kitab Allah. Kemudian juga kita sudah membahas iman kepada perkara-perkara yang gaib, mulai dengan perkara alam lain yang disebut alamul jin wal malaika. Kemudian kita berbicara tentang alam kubur atau alam barzakh, dan seterusnya juga tentu tidak lupa kita berbicara tentang hakikat kematian. Dan berlanjut kepada pembahasan tentang al-yaumil akhir dengan segala fasal-fasal atau pembahasan-pembahasannya, sampai kepada perkara al-jannah wan nar, surga dan neraka. Kemudian kita sampai kepada pembahasan tentang al-qada wal qadar. Iman kepada qada dan qadar yang merupakan rukun yang keenam yang diambil oleh para ulama dari susunan hadis kedatangan Jibril alaihissalam kepada Nabi atau kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bertanya tentang berbagai perkara, di antaranya adalah tentang perkara iman. Rasulullah menjawab,
Al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa qadrihi. Nah, datanglah pada urutan yang keenam di dalam hadis itu, iman kepada qadar Allah khairihi wa syarrihi, baiknya maupun buruknya. Nah, susunan itulah yang kemudian ma'ruf dan ma'lum, diketahui oleh umat Islam di berbagai penjuru, sehingga masuk dalam pengetahuan umum yang daruri sifatnya, artinya yang tidak membutuhkan pembahasan dan penjelasan panjang untuk umat Islam tahu tentang itu. Apa rukun iman? Mulai dari anak kecil sampai orang dewasa akan menyebutkan 6 poin itu, dan yang keenamnya adalah iman dengan qada dan qadar. Nah, kita sudah bicarakan tentang qada dan qadar itu, mulai dari muqaddimahnya, pengantarnya, apa makna qadar, bermakna mikyal, bermakna ukuran, dan apa itu qada. Nah, sekarang kita mulai membicarakan tentang hakikat keimanan dengan qada dan qadar itu. Pada pertemuan pekan lalu, saya masih ingat, saya menyampaikan ada 4 rukun. Baru keimanan kepada dan qada, kepada qada dan qadar itu dianggap wujud atau dianggap ada. Karena kalau kita berkata itu rukun, rukun itu adalah ma yalzamu min wujudihi wujudus syai' wa yalzamu min adamihi adamus syai'. Itu yang dikatakan rukun. Sesuatu yang bergantung kepadanya ada dan tidak adanya sesuatu. Kalau tidak ada dia, maka sesuatu tidak ada. Begitu yang dikatakan rukun. Kalau rukun itu tidak ada, berarti sesuatu itu tidak ada. Jadi kalau kita katakan rukun dari qada, iman kepada qada dan qadar, kalau rukun itu tidak wujud di dalam diri kita, maka iman kepada qada dan qadar itu tidak ada. Ya, orang bisa saja menyebut saya beriman kepada qada dan qadar, itu kan lisan. Nah, tidak sedikit orang yang bisa mengatakan iman dengan lidahnya. Sebagaimana orang Arab Badui yang datang kepada Nabi seperti dalam surah Al-Hujurat itu. Qalatil a'rab, orang Arab Badui, Arab kampung yang tidak tinggal di perkotaan, datang kepada Nabi berkata, amanna, kami telah beriman. Ketika mereka berkata demikian, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qul, katakan Muhammad, lam tu'minu, kamu sekalian belum beriman. Walakin qulu aslamna, akan tetapi cukuplah katakan kami telah Islam. Kenapa? Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, iman belum lagi masuk ke dalam hati kamu sekalian. Itu maknanya, apakah mungkin seseorang berkata dengan lisannya dia adalah seorang yang beriman, tetapi pada hakikatnya iman itu tidak ada di dalam dirinya? Sangat mungkin. Itu persoalannya belum ada yang berkemungkinan setelah proses waktu menjadi ada. Karena itu ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala cara bagaimana memasukkan iman ke dalam kalbu itu. Apa caranya? Taat. Lakukan terus ibadah. Nah, kalau kami beribadah, melaksanakan ketaatan, padahal iman belum ada di dalam hati kami, apakah ibadah dan taat kami berguna?
Apakah bernilai? Sering itu pertanyaan. Bernilai. Berguna. Mendapat pahala? Ya dapat. Kok pandainya Buya ini bagi-bagi pahala? Bukan saya yang bagi-bagi. Allah yang katakan. Wa in tuti'u Allah wa rasulah. Namun jika kamu taat kepada Allah dan Rasul, walaupun iman kamu belum ada di dalam hatimu itu, la yalitkum min a'malikum syai'a. Allah tidak akan mengurangi pahala amal kamu sedikit pun. Berarti berpahala. Dan bahkan amal itulah yang menjadi alat, yang menjadi penyebab ya. Kan Allah Subhanahu wa taala di dunia ini kan mengikat antara sabab dan akibat. Tidak memberikan begitu saja. Orang masuk surga pun walaupun amalnya tidak cukup untuk masuk surga, tapi mesti beramal sebagai sabab Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat kepada orang itu. Orang masuk neraka ada enggak dimasukkan ke neraka begitu saja? Enggak. Ada sababnya. Nah, karena itu ketika kita berbicara iman ada di dalam kalbu yang sebelumnya tidak ada, tentu ada sababnya. Apa sababnya? Taat, ibadah. Karena itu rutinlah, patuhilah tuntunan itu. Nah, sedikit demi sedikit, maka iman akan masuk ke dalam kalbu dan akan menjadi kuat. Nah, jadi kan tidak benar kalau ada orang menjawab, kenapa belum solat? Guna solat nunan di hati ko nang perlu dulu. Terbalik itu. Ada orang tidak mau menutup aurat. Anak-anak kita sering itu. Guna menutup kepala ma. Yang kepala ditutup itu hati dulu. Lama-lama model itu sado tangga begitu. Ini kalau orang memang ingin dan sungguh memasukkan kesadaran ke dalam kalbunya, dari mana memulai? Mulai dari ketaatan, patuhi Allah dan Rasul secara fisik. Tundukkanlah ye lu. Tu batin tu lama-lama akan tertunduk pula. Tapi kalau batin membangkang, kemudian fisik ini dilatih pula membangkang. Saya khawatir orang ini sampai akhir hayatnya tidak akan merasakan iman di dalam kalbunya. La qadar Allah. Jadi